الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hadis kam hadal yaum 302 300 wa isnin 300 isnin 302. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-salasumi'ah wa isnan. Hadis nomor 302. Innal haya asa temene sifat isin wal imana qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Innal haya asa temene sifat isin. Innal haya asa temene sifat isin wal isin malu. Innal haya asa temene sifat isin atau malu. Wal imana lan iman iku kurina selalu bergandengan atau dibarengkan. Kurina bisa selalu dibarengkan, selalu digandeng atau dibarengi, boleh terserah. Innal haya asa temene sifat isin wal imana lan iman iku kurina den barengi opo al haya awal iman. Innal haya asa temene sifat isin wal imana lan iman iku kurina dibarengi opo al haya awal iman jami'an halisa kabiyane fa idza rufi'a moko ing dalem alikalane diangkat. Fa idza rufi'a moko ing dalem alikalane diangkat opo ahaduhuma salah siji al haya wal iman. Opo ahaduhuma salah sijine al haya wal iman. Rufi'a moko diangkat opo al akharu barang kang liya. Innal haya asa temene sifat isin wal iman lan iman iku kurina den barengkan opo al haya wal iman jami'an halisa kabiyane. Fa idza rufi'a mongko ing dalem arikalane diangkat opo ahaduhuma salah sijine al haya wal iman. Rufi'a mongko den angkat opo al akharu barang kang liya. Rawang riwayataken bu ing al hadits sub al hakim imam hakim an ibni Umar saking ibni Umar. Hadis nomor 302. Yang namanya sifat malu dan keimanan itu selalu dibarengkan. Apa? Sifat malu dan iman itu selalu dibarengkan. Tidak mungkin terpisah. Seperti suami istri selalu kemana-mana bareng, ke mall bareng, ke pasar bareng,
rumah bareng. Nah itu iman dan sifat malu itu juga selalu dibarengkan, selalu berjodoh, tidak mungkin terpisah. Nah kalau salah satunya hilang, lainnya juga hilang. Kalau imannya tersebut berarti yang hilang apa? Malu. Kalau malu tersebut berarti imannya hilang. Karena iman dan haya, sifat malu itu selalu berbarengan. Paham? Apa sifat malu itu? Malu untuk bermaksiat kepada Allah. Itu sifat al-haya, malu untuk berbuat maksiat di hadapan Allah. Zaman sekarang itu yang kurang itu yang sudah terkikis itu sifat malu. Apalagi mengumbar kemaksiatan itu sudah menjadi hal yang lumrah zaman sekarang. Ya enggak? Nah itu hati-hati itu. Karena Gusti Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat dosa secara terang-terangan atau merasa bangga. Nah ini bahaya itu, sifat mempunyai rasa bangga kepada maksiat. Maksiat berbangga atas maksiat itu bahaya sekali. Bangga dengan maksiat, tidak punya rasa malu, itu bahaya sekali itu. Makanya al-haya wal iman selalu berbarengan. Salah satunya hilang, ya hilang semuanya. Rawa meriwayatkan buing al-hadits soal al-hakim Imam Hakim an Ibnu Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar. Nabi Muhammad itu nabi yang sangat malu kepada Allah, sampai diceritakan malunya Nabi Muhammad, sifat malunya Nabi Muhammad itu bagaikan melebihi sifat malunya perempuan yang sedang dipingit. Perempuan yang sedang dipingit. Itu Nabi kita Nabi Muhammad memiliki sifat malu melebihi malunya perempuan yang sedang dipingit. Tahu dipingit nggak? Tahu dipingit? Mana? Tahu perempuan yang dipingit? Tahu nggak? Perempuan yang dipingit itu perempuan yang mau nikah. Perempuan yang mau nikah kira-kira malu nggak? Mau dipajang, terus harus di kamar, tidak boleh keluar kemana-mana. Malu itu malu. Nah, malu yang dimaksud malu di sini adalah malu berbuat maksiat. Al-hadits as-salatu mi'ah wa salasah. Hadis nomor 303. Inna dina sa'tumne ogomo. Inna dina sa'tumne ogomo. Agama iku yusrun gampang. Walan yusyadda lan ora bakal gawe angel. Walan yusyadda lan ora bakal gawe angel. Ad-dina ing agama sapa ahadun wong suwiji. Inna dina satemene agama iku yusrun gampang. Walan yusyadda lan ora bakal gawe angel. Ad-dina ing agama sapa ahadun wong siji illa ghalaba angin mengalahkan opo ad-din hu ing ahad. Illa ghalabahu angin mengalahkan opo ad-din hu ing ahad. Fasad itu mongko podo menetap ing dalam kebenaran. Fasad itu mongko menetap sira kabeh ing dalam kebenaran. Fasad itu mongko menetap sira kabeh ing dalam kebenaran. Wa qaribu lan podo mendekat sira kabeh. Wa qaribu lan podo mendekat sira kabeh. Wa abshiru lan podo bungah sira kabeh. Wa abshiru lan podo bungah sapa sira kabeh. Wasta'inu lan podo njaluk tulung sira kabeh. Wasta'inu lan podo njaluk tulung sira kabeh. Bil ghadwati kelawan waktu awal siang hari. Bil ghadwati kelawan awal waktu siang hari.
fil ghadwati kelawan awal waktu siang hari, warauhati lan akhir waktu siang hari, wa syai'in lan suwiji-wiji minat tujilati kan tetep saking waktu akhir malam hari. Inna dina sak temene agama iku yusrun gampang, walan yusyadda lan ora bakal gawe angel, ad-dina ing agama sapa ahadun wong siji illa ghalaba angin ngalahaken apa ad-din hu ing ahad. Pasal itu mongko menetap sira kabeh ing dalam kebenaran, wa qaribu lan padha mendekat sira kabeh, wa absyiru lan padha bungah sira kabeh, wasta'inu lan padha meminta tolong sira kabeh bil ghadwati kelawan awal waktu siang hari, warauhatilan akhir waktu siang hari, wa syai'in lan suwiji-wiji minad dujlati saking akhir waktu malam hari. Rawan meriwayataken ing al-hadits sapa al-Bukhari, Imam Bukhari, inna dina yusrun, agama Islam itu adalah agama yang gampang, agama yang tidak menyusahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Terus walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agama yang Allah desain untuk umatnya Nabi Muhammad itu adalah agama yang gampang, syariatnya gampang, sholat hanya 5 waktu, najis juga hanya dibasuh saja, dihilangkan saja, itu sudah bisa menjadi suci. Kalau berbuat kesalahan cukup istighfar, tidak seperti umat-umat terdahulu. Gimana cara mencucikan umatnya Nabi Musa dulu gimana? Ayo, masukkan. Dipotong. Kalau misalnya banakmu kena tai sesek, syariatnya Nabi Musa gimana? Harus disobek. Kalau umatnya Nabi Muhammad gampang, apa? Umatnya Nabi Muhammad dibasuh, dihilangkan, dibasuh sampai hilang apa? Baunya, terus warnanya, terus rasanya. Kalau berbuat dosa cukup istighfar. Apa istighfar gimana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Kalau umatnya Nabi Musa gimana? Kalau pengen tobat dibunuh di sini. Faqtulu anfusakum. Kadzalika gimana tuh? Juz berapa? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum gimana? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayat yang menceritakan ini loh syariatnya Nabi Musa itu lebih susah dibandingkan syariatnya Nabi Muhammad. Yang umatnya Nabi Muhammad itu umat yang paling gampang syariatnya. Sholat itu hanya 5 waktu. 5 waktu. Itu pun yang wajib cuma 17 rakaat. 17 rakaat. Sunnahnya tidak diwajibkan, kayak sholat duha, atau enggak. Kalau mazhab Hanafi, bahkan ini buat pengetahuan, mazhab Hanafi itu sholat witir diwajibkan. Kalau sholat witir mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab yang lain tidak diwajibkan. Tapi paling ala kulli hal apapun itu, umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling gampang sekali syariatnya. Zakat berat nggak zakat? Zakat berat nggak? Enggak. Berapa kalau sekarang? 2,5 kilo dikeluarkan setahun sekali. Sama jajan dulu banyak mana beli? Jajan. 2,5 kilo itu berapa? Berapa rupiah sekarang? 30.000, 40.000, enggak sampai 30.000. 30.000 dikeluarkan 1 tahun sekali. Gampang nggak? Gampang. Kambing berapa kambing? Nisabnya berapa nisabnya? Arba'una syatan berapa? 40 kambing. 40 kambing hanya wajib mengeluarkan 1 kambing. Gampang nggak? Gampang.
Nisabnya emas hanya mengeluarkan 2,5%. Itu pun kalau sudah 1 tahun dimiliki. Ala kulli hal, umatnya Nabi Muhammad itu umat yang paling gampang syariatnya. Hanya kebangetan, sholat 5 waktunya masih bolong-bolong itu kebangetan. Yang enggak mungkin bolong-bolong ya kalau di pondok ya. Kalau di luar itu masih mungkin bolong. Kalau di luar usia kalian itu masih mungkin bolong enggak? Masih mungkin bolong. Full day itu pada bolong enggak full day? Hah? Full day itu sekolahnya full day sama kalian pada bolong enggak sholat 5 waktunya? Enggak tahu. Itu Nabi Muhammad syariatnya itu paling gampang. Dan walan yushaddad dina ahadun. Tidak boleh orang itu beribadah secara berlebihan. Beribadah terus sampai meninggalkan makan, membuat dirinya susah atau membuat dirinya lupa dengan kebutuhannya sendiri. Sholat terus sampai sakit, sampai tidak sarapan, tidak makan, sampai lemas. Itu nggak boleh itu dalam agama. Yang dianjurkan di dalam agama Islam adalah istiqomah, ibadah yang tawassut, yang sedang-sedang saja tapi istiqomah. Itu yang dituntut oleh agama. Sekarang bila sholat dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh, sholat terus 1000 rakaat misal, tapi bila sampai sakit-sakitan, sampai demam misal, sampai kakinya sakit, itu boleh nggak dalam agama? Nggak boleh. Yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan dalam agama itu apa? Ibadah yang sedang-sedang saja, yang menengah sedang-sedang saja, tapi istiqomah. Kenapa? Kalau orang memaksakan ibadah sampai melupakan haknya, sampai melupakan kesehatannya, sampai melupakan kebutuhannya, nanti dia pastinya rugi sendiri, dia yang repot sendiri nanti. Akhir-akhirnya yang disalahkan itu agama. Paham nggak di sini? Fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu makanya ibadahlah dengan tepat sasaran. Apa tadi ibadah yang tepat sasaran? Sedang-sedang saja, yang penting istiqomah. Tahajud sedang-sedang saja, 4 rakaat atau 2 rakaat, tapi yang penting istiqomah, yang penting istiqomah. Wa qaribu wa abshiru wasta'in. Wa qaribu, kamu mendekatlah diri kepada Allah dengan ibadah dengan sesuai kemampuanmu. Mendekatlah diri kepada Allah dengan ibadah yang masih kamu mampu, jangan memaksakan. Kalau mampunya tahajud 4 rakaat ya 4 rakaat saja, yang penting istiqomah. Intinya dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan ibadah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Wa abshiru, tenang saja. Gusti Allah itu tidak akan memaksakan dirimu untuk beribadah sepanjang hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa bersosial, tanpa refreshing. Enggak, Gusti Allah enggak minta itu. Yang penting Gusti Allah minta istiqomah saja. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minat tujlah. Yang kalau bisa Nabi Muhammad meminta kita beribadah di awal siang hari, akhir siang hari, dan akhir sahur. Itu saja, 3 ini saja dimaksimalkan. Enggak usah dari pagi sampai pagi lagi itu diisi dengan ritual sholat di masjid terus tanpa bekerja, tanpa belajar di sekolah, tanpa belajar di madrasah. Jadi Nabi Muhammad hanya meminta 3 waktu ini saja yang dimaksimalkan. Dua artinya apa? Awal siang hari. Berarti kapan awal siang hari? Luhur, habis luhur. Bukan. Meletaknya matahari. Syuruk. Duha. Warauha, akhir siang hari. Wa syai'in minad dujlah, dan di waktu sahur. Akhirul lail itu di waktu sahur.
Itu yang diminta anjuran dari Nabi Muhammad. Yang diminta maksimalkan 3 waktu ini saja. Tidak usah dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi diisi ritual, wirid dan pikiran tanpa memperhatikan hak tubuh. Paham hadis ini? Intinya apa? Jangan mempersulit diri. Kalau ibadah, ritual seperti sholat itu yang sedang saja, yang sedang saja. Tapi yang penting istiqomah, dan serius. Yang penting istiqomah dan serius. Itu inna dina yusrun, agama Islam itu agama yang sangat mudah sekali. Al-hadis as-salatu mi'ah wa arba'ah. Inna Allah sa'tumne Gusti Allah iku kataba mencatat sapa Allah al-hasanati ing pira-pira kebagusan was-sayyiati lan pira-pira kejelekan Summa bayyana nuli menjelaskan sapa Allah Dzalika ing mengkono al-hasanati was-sayyiati Paman mongko sapane wong hamba kang menginginkan sapa man sapa man bihasanatin kelawan barang bagus falam ya'malha mongko orang lakoni sapa siman ha ing hasanah kataba mongko mencatat ha ing hasanah sapa Allah Gusti Allah lahu kaduweman indahu ono ing dalam ngarsane Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna Kalau naat seperti hasanatan kamilatan jadi apa? Naat itu kalau di Jawa Selatan itu biasanya ngapsahinya dikembalikan ke manutnya. Jadi kamilatan kang sempurna opo hasanah. Itu kalau di Jawa Selatan, tapi enggak ikut itu juga enggak apa-apa. Jadi kalau naat itu bisa dikembalikan, bacanya itu dikembalikan ke manutnya. Hasanatan ing kebagusan, kamilatan kang sempurna opo hasanah. Itu kalau pesantren-pesantren di Jawa Selatan. Karena isim fa'il itu punya apa? Menyimpan dhamir, dia punya robit, punya dhamir yang kembali ke man'utnya. Nah, ala kulli hal kita enggak usah pakai itu enggak apa-apa. Jadi Gusti Allah itu mencatat untuk hambanya kejelekan dan kebagusan. Allah mencatat kebaikannya si Bilah sampai dari A sampai Z. Begitu pula Allah juga mencatat kebagusannya Bilah dari A sampai Z. Nah, bedanya umatnya Nabi Muhammad ini penting. Saking mulianya umatnya Nabi Muhammad, saking gampangnya umatnya Nabi Muhammad, orang baru ada keinginan untuk melaksanakan kebaikan, dia sudah diberi ganjaran oleh Allah berupa kebaikan juga. Itu enaknya umatnya Nabi Muhammad ini. Kita kepengen sedekah, baru kepengen saja, baru kerentak di dalam hati. Nanti jam 12 malam saya mau traktir teman saya karena kelaparan misal teman saya. Nah itu sudah diberikan balasan pahala oleh Allah. Padahal belum dilaksanakan. Itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu nggak sampai seperti itu, dia akan mendapatkan pahala ya kalau sudah benar-benar melaksanakan kebaikan. Kalau umatnya Nabi Muhammad baru niat untuk melaksanakan kebaikan sudah diberikan pahala. Enak nggak jadi umatnya
hadiahnya. Gimana? Bil, apa enggak Bil? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi fi aqramir rusli kunna aqramal umami. Sebab Nabi Muhammad SAW umatnya itu menjadi umat yang mulia. Walaupun gambarannya kayak Billah. Kalau umatnya model-model Billah, speknya spek Billah, speknya Rifki, Necef, Rizki, itu kita umat yang terbaik, lebih baik dari umat-umat terdahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Kamu itu suka menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan melarang orang untuk berbuat kemaksiatan. Itu sebabnya umatnya Nabi Muhammad umat yang terbaik. Nah, salah satu keuntungan menjadi umat yang terbaik, umat yang termulia, itu syariatnya dimudahkan. Baru niat ingin berbuat kebaikan sudah dibalas kebaikan oleh Allah. Fa in huwa mongko lamun utawi man, fa in huwa mongko lamun utawi man iku hamma menginginkan sapa man biha kelawan hasanah, fa amilaha mongko agawe sapa man ing hasanah, fa amila mongko agawe sapa man ha ing hasanah, kataba mongko mencatat ha ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah, indahu ana ing dalem ngarsane Allah. Fa in huwa mongko lamun utawi man iku hamba ngarepaken sapa man biha kelawan hasanah, fa amila mongko agawe sapa man ha ing hasanah, kataba mongko mencatat ha ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah, indahu ana ing dalem ngarsane Allah. Asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan, asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan, ila sab'i mi'atin salah nih, ila sab'i mi'ati dha'fin, ila sab'i mi'ati dha'fin, bukan tanwin. Karena apa? Mi'ah jadi apa? Mi'ah jadi apa? Masya Allah. Mi'ah jadi apa? Mudhaf. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Mudhaf ilaihnya mi'ah mana? Bil. Mudhaf ilaihnya mi'ah mana? Benar. Mudhaf ilaihnya mi'ah mana? Dha'fin. Dha'fin juga boleh dha'fin. Ila sab'i mi'ati dha'fin maring 700 lipat. Maring 700 lipat. Ila ad'afin maring pira-pira lipatan katsiratin kang akeh opo ad'af. Itu kalau pesantren di Jawa Selatan, kalau kita enggak apa-apa. Ila ad'afin maring pira-pira lipatan katsiratin kang akeh. Jadi umatnya Nabi Muhammad belum melakukan kebaikan saja, walaupun baru niat sudah dapat ganjaran pahala. Apalagi kalau dilakukan sudah niat terus kemudian dia benar-benar melakukan, nah Allah nanti akan memberikan dari 10 derajat sampai 700 lipat, 700 kali lipat. Itu enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad. Waman hamma waman sapane wong hamma kang ngarepaken sapa man bisayyi'atin kelawan kejelekan, falam ya'mal mongko ora agawe sapa man, falam ya'mal mongko ora agawe sapa man ha ing sayyi'ah, kataba mongko mencatat ha ing sayyi'ah sapa Allah Gusti Allah, indahu ana ing dalem ngarsane Allah, hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Waman lan sapane wong hamba kang ngarepaken sapa man menginginkan sapa man bisai'atin kelawan kejelekan, falam ya'mal mongko ora agawe sapa man ha ing sayyi'ah, ataba mongko mencatat ha ing sayyi'ah sapa Allah Gusti Allah, indahu ana ing dalem ngarsane Allah,
hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Nah, enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad, orang baru berniat untuk melakukan kejahatan, tapi dia batalkan, dia nggak melaksanakan atau nggak melakukan apa yang dia niati. Nah, Gusti Allah juga akan memberikan ganjaran. Misal Labib, aku nanti jam 12 malam ingin mencuri, di dalam hati dia sudah menginginkan untuk mencuri, berniat untuk mencuri, tapi jam 11 malam tobat, nggak jadi nggak melakukan apa yang diniati. Dan nanti Labib itu dapat ganjaran tersendiri. Meninggalkan niat berbuat keburukan itu juga akan diganjar balasan baik oleh Allah, diganjar dengan pahala oleh Allah. Fa in huwa maqalamun utawiman iku hamma ngarepaken sapa man biha kelawan sayyi'ah fa amilaha mongko agawe sapa man ha ing sayyi'ah ataba mongko mencatat ha ing sayyi'ah sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man sayyi'atan ing kejelekan wahidatan kang siji. Fa in huwa mongko lamun utawi man iku hamma ngarepaken sapa man biha kelawan sayyi'ah fa amila mongko agawe sapa man ha ing sayyi'ah ataba mongko mencatat ha ing sayyi'ah sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man sayyi'atan ing kejelekan wahidatan kang siji. Akhrajang riwayataken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wal Bukhari lan Imam Bukhari an Ibnu Abbas saking Sayyidina Ibnu Abbas. Orang berniat untuk melakukan kejelekan tapi dibatalkan, itu dapat ganjaran. Nah, kalau orang sudah berniat ingin berbuat kejelekan, kok dia benar-benar melakukan kejelekan itu, dia cuma diberi satu kejelekan, diberi satu dosa saja. Beda nggak dengan yang tadi berniat berbuat kebaikan? Beda. Kalau berbuat kebaikan itu dia diberikan hasanah kamilah. Baru niat ingin sedekah, dia sudah diberikan ganjaran yang sempurna, hasanah kamilah. Tapi kalau dia melakukan kejelekan, dia cuma diberikan satu kejelekan saja. Bukan kejelekan yang sempurna, tapi satu kejelekan. Paham nggak? Paham? Dibaca 302. Siapa? Cung. Hadis 302. Baca, ayo. Innal haya'a wal iman urina jami'an. Baca. Baca Bil. Ayo baca Bil. Innal haya'a. Ya. Ya. Monggo. Rufi'ah monggo. Opo. Ya. Zaidun. Ahaduhuma jadi apa? Hah? Fa'il? Naibul fa'il. Kelas 7 kemarin, kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Urina itu kan majhul dari corona. Corona kulati mujarrad apa mazid? Kelas 7. Corona. Kelas 7. Benar. Corona. Saya punya kata kerja corona itu sulati mazid apa mujarrad? Hah? Mujarrad. Karena tidak ada tambahan huruf. Ya. Kelas 9. Banin. Saddidu. Wazannya apa?
Sakit. Kelas 9 Banin. Saddidu. Ayo Bil, apa Bil? Sad. Hah? Wazannya Saddidu apa wazannya? Fa'ala. Hah? Fa. Fa'ala. Kalau wazannya saddidu ya bukan fa'ala. Fa. Ailu. Fa. Ailu. Tasrif saddada yusaddidu. Saddada yusaddidu. Tas. Ayo kelas 9 bareng-bareng. Saddada yusaddidu. Tasti dan tas dan tista dan bahwa musyatidun wata musyatadun syatila tusyatid musyatadun musyatadun. Mana? Kita slip saddada yusaddidu. Ada berapa tambahan huruf? Mana? Saddada itu ada tambahan berapa huruf? Satu. Di mana satunya? Tiga. Aslinya apa? Aslinya? Mujarradnya apa? Sadda yasuddu. Rabbi fan